Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Resti Utami. Saya dari kampus UIN Raden Patah Palembang, Maba. Baiklah, di sini kita akan mempelajari mengenai pentingnya menuntut ilmu dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis salmi kaffatan wattabi'ul khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia musuh yang sangat nyata bagimu. Contohnya begini. Kalau misalnya kita belajar mengenai bagaimana caranya mengerjakan sholat. Sholat itu harus dari intinya yang lebih dasar, yaitu mengenai sholat, kewajibannya sholat, hukumnya sholat, dan tata cara mengerjakan sholat. Ya, jadi kita tidak boleh mengerjakan sholat itu hanya sekedar mengerjakan saja, tapi kita harus tahu bagaimana hukumnya sholat itu, kurang lebihnya seperti itu yang saya tahu. Nah, di sini kita melanjutkan mengenai kewajiban menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap umat muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik. Nah, menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang wajib ilmu bagi seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Itu wajib. Baik itu ilmu duniawi maupun ilmu akhirat. Nah, kemudian memahami ilmu Islam. Yang dimaksud dengan kata ilmu di sini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah. Juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, hak apa saja yang harus dia tunaikan dalam beribadah kepadanya, dan mensucikannya dari berbagai kekurangan. Jadi ilmu syar'i itu dapat kita gunakan untuk mengetahui sifat-sifatnya Allah, sifat-sifat Allah, ilmu yang mempelajari tentang Allah, itu pokoknya dapat mengetahui berbagai kekurangannya kita. Nah, kemudian dari pelajaran ilmu hajar rahimahumullah di atas, jelaslah bahwa ketika hanya disebutkan kata ilmu saja, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i adalah karena itu. Oleh karena itu, merupakan sebuah kesalahan seseorang yang membawa dalil-dalil tentang kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi yang mereka maksud adalah untuk memotivasi belajar ilmu duniawi. Memotivasi ilmu duniawi. Meskipun demikian, bukan berarti kita tuh mengingkari manfaat belajar ilmu duniawi. Karena ilmu duniawi itu tergantung dari pemakaian. Jika pemakaiannya baik, maka hasilnya akan baik dan diperbolehkan. Jika pemakaian ilmu duniawi ini hanya untuk bersenang-senang, melakukan keburukan, itu tidak boleh. Itu hukumnya adalah berdosa atau haram untuk bersenang-senang, hanya untuk bersenang-senang di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berikanlah kamu, maka berikanlah, niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang beriman yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Nah, di sini dijelaskan bahwa kita tuh harus
berlapang-lapang dalam majelis, seperti kita melaksanakan pengajian atau yasinan setiap hari, setiap malam Jumat bersama bareng-bareng. Itu kan termasuk dalam majelis, mengikuti irmas ikatan remaja masjid. Keutamaan menuntut ilmu. Ilmu itu ada keutamaannya guys. Nah, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang beriman dimulai pada menuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang beriman dimulai apapun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada dalam air. Sungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah adalah sebagai perbandingan bulan di malam badar dari bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewarisi dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewarisi ilmu, maka sungguhnya dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Itulah kenapa para pewaris itu lebih baik. Ini saya nggak terlalu paham ya, jadi saya jelaskan sedikit aja. Kemudian sebab terhalang menjadi orang soleh. Sebab terhalang menjadi orang soleh. Imam Ali pernah berkata, seandainya tidak ada 5 perkara, seluruh manusia tentu menjadi orang-orang yang soleh. Pertama, merasa puas dengan kebodohan. Kedua, terlalu fokus terhadap dunia. Ketiga, bakhil terhadap harta. Keempat, riak dalam beramal. Kelima, membanggakan diri sendiri. Muhammad Nabawi bin Umar al-Jawi. Nah, ini kalau misalnya tidak ada 5 perkara tersebut, maka semua orang pasti menjadi orang yang soleh. Oke, kemudian keutamaan menuntut ilmu yang disebarkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang manusia mati, maka terputus darinya amalnya kecuali dari 3 hal. Ini adalah keutamaan menuntut ilmu. 3 hal, yaitu dari sedekah jariah yang ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang mendoakannya. Kalau kita mendapatkan ilmu dan ilmu yang kita dapatkan itu sudah kita sebarkan, maka kita pertama akan mengambil manfaatnya untuk yang mendapatkan dan mendapatkan doa dari anak-anak yang soleh. Pahalanya lebih daripada dunia seisinya. Pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, sesungguhnya kau materi selanjutnya, pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada Ali ibnu Thalib radhiyallahu anhu, wahai Ali, sesungguhnya kalau seandainya Allah memberikan hidayat kepada seorang laki-laki melalui engkau, itu lebih baik daripada dibanding apa-apa yang matahari terbit di atasnya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Hakim Al-Mustadrak, juz 15 halaman 199. Kemudian balasan dari dakwah. Siapa saja yang menyuruh manusia pada petunjuk Islam, dia pasti akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang diperoleh orang yang mengikuti petunjuk itu tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim,
Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nas, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Balasan dari dakwah yang kedua. Demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang saja yang melalui perantaramu, itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan unta merah, yaitu unta yang paling bagus dan paling mahal. Hadis riwayat Bukhari nomor 3009, 3701, 4210, dan Muslim nomor 6376. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surah Al-Imran juz 3 ayat 110. Surah ketiga. Nah, baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan materi-materi terakhir ini memang saya belum terlalu paham, walaupun saya udah mengikuti 2 kali ya, tapi saya belum terlalu paham. Yang dari pahala lebih baik daripada dunia seisinya. Ya, pahala itu bisa dapetin dari mana aja. Balasan dari dakwah belum paham, balasan dari dakwah juga belum paham. Semangat menuntut ilmu Islam, karena satu-satunya jalan dimudahkan menuju surga dan menyelamatkan diri dari kebodohan serta kerugian di akhirat. Baiklah, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.